Terutama, sampai 10 menit pertama ya, nanti dilihat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam ya. Mmm, jadi, kita akan menggunakan GCMS. Untuk analisis ini, kita masih sama ya, jadi analisisnya adalah targeted analysis. Kita akan pakai apa, standarnya yaitu asam lemak dalam bentuk methyl ester ya, eee tapi ada juga standar internal ya, sudah kita reaksikan ya, bersamaan dengan sampel ya. Standar internalnya adalah asam margarat C17.0, ya kita pakai asam margarat C17.0. Dan kemudian, sama ya prinsipnya, persiapan sampelnya sama persis, cuma kita besok mau pakai GCMS, tidak masalah ya, beda instrumen, kita akan pakai GCMS harusnya hasilnya sama. Tapi besok itu kita pakai GCMS dengan kolom yang berbeda ya. Kita pakai kolom yang non-polar, kemudian kita pakai kolom yang lebih pendek panjangnya. Kalau minggu lalu 60 meter, yang minggu sekarang kita pakai yang panjangnya hanya 30 meter. Jadi nanti ada beberapa mungkin asam lemak yang kurang terpisah ya. Jadi biasanya tuh asam lemak trans kita sudah tidak bisa lagi melihat asam lemak trans kalau panjang kolomnya hanya 30 meter. Kan padahal kita ada C16.1 trans, C18.1 trans ya dalam standar eksternal, tapi dengan kolom yang panjangnya 30 meter kita nggak bisa mengecek ya adanya, 18.1 trans, di kromatogram standar eksternal. Nah ini, reaksinya sama ya seperti persiapan sampel yang untuk asam lemak ya, kita sudah menggunakan BF3 metanol ya, BF3-nya sebagai katalis, ingat ya BF3-nya sebagai katalis, metanol yang bereaksi dengan asam lemak membentuk metil ester asam lemak. Nah ini, kita pakai ya campuran standar asam lemaknya, ada 19 asam lemak ya, nanti yang C13, C15 abaikan saja. Nah instrumen GCMS kita sudah tahu ya, itu GC yang di-tandem atau yang dihubungkan dengan detektor MS. Nah ini, gambar GCMS-nya sudah ada ya di kanan atas. Nah, GCMS ini menggunakan sistem vakum ya, vakumnya tuh ada pada detektor MS-nya. Nah detektor MS sendiri itu sebenarnya ada banyak bagian ya, ada 3, yaitu ada ionizer atau ionization source yang akan membentuk ion di sana ya, dari sampel akan dibombardir oleh elektron ya. Kita pakai ionization, eee, source-nya itu dari electron ionization. Jadi kita menggunakan elektron beam atau arus elektron ya, yang akan mengionisasi sampel. Nah, kalau electron ionization ini artinya hard ionization ya. Jadi kita akan melakukan hard ionization, nanti hasilnya tuh selain ion molekul juga ada fragmen ions, dan fragmen ionnya cukup banyak ya, dibanding ion molekulnya kalau hard ionization. Nah, kita pakai positive mode, jadi kita pakai mode positif dengan energi ionisasinya 70 elektron volt. Jadi 70 elektron volt ini adalah energi ionisasi. Kemudian bagian lain yang ada di dalam MS itu adalah analyzer, kita pakai analyzer-nya quadrupole. Quadrupole ini, ada satu aja sehingga disebut dengan single quadrupole, jadi memang hanya single MS ya, nggak bisa double MS. Kalau double MS harus ada lebih dari satu quadrupole-nya. Nah, kemudian, di bagian belakang dari detektor MS itu ada ion detektor ya, atau detektor ion. Nah, semuanya ini nanti harus vakum ya, nanti ada pompa vakumnya khusus ya yang harus nyala. Kemudian nanti kita harus mengecek ya berapa tekanan vakumnya, dimonitor pada saat praktikum besok. Nah, kita hanya pakai satu gas yaitu helium, jadi hanya sebagai gas pembawa saja helium, tidak ada nyala api di sini, karena kita pakai detektor MS. Jadi nanti heliumnya akan, dialirkan masuk lewat injektor, kemudian, sebagian helium ini, eee, masuk ke kolom, sudah tentu yang masuk ke dalam kolom flow-nya tuh eee, lebih lambat ya, dibanding, helium yang dialirkan dari tabungnya. Sebenarnya helium dialirkan dari tabungnya pada
flow yang cukup besar ya, tapi ketika masuk ke dalam kolom, flow-nya sudah kecil, supaya tidak merusak kolom. Nah, sebagian lagi pergi ke bagian lain untuk, keluarnya helium atau untuk mengeluarkan helium. Jadi memang mau tidak mau helium ini nanti akan dialirkan dari tabungnya dengan flow yang cukup tinggi, tetapi sebagian besar nanti akan dibuang atau akan keluar dari bagian khusus ya sebelum injektor, eee, nah sebagian lagi masuk ke dalam kolom untuk membawa sampel yang ada di injektor. Nah ini, kolomnya sudah tergambar di bawah kolom kapiler yang ada di dalam oven. Prinsipnya adalah menggunakan, fragmentasi dari molekul ya, dibombardir ya, dengan elektron beam sehingga menjadi ion molekul dan menjadi ion fragmennya. Nah, ion molekul dan ion fragmennya M1+ itu akan terdeteksi di MS. Tapi kalau M2 tidak ya, M2-nya ini sebagai loss-nya, sebagai mass loss-nya. Jadi kalau kita punya 3 senyawa di dalam larutan kita, maka kita akan punya kromatogram yang terdiri dari 3 puncak. Masing-masing puncaknya itu akan punya mass spektrumnya sendiri yang bisa menjadi fingerprint. Nah, yang menjadi fingerprint ini tidak hanya tingginya puncak atau tidak hanya sebaran ionnya, tetapi juga, eee, mass loss ya di antara 2 ion tadi, apa yang hilang itu juga penting ya, untuk identifikasi atau untuk fingerprint-nya. Nah, kita akan memperoleh 2 kromatogram ya melalui GCMS. Yang pertama kromatogram TIC itu yang di atas ya, total ion current atau total ion chromatogram. Yang kedua adalah kromatogram SIM. Ini saya kebetulan tidak bisa membaca ya, harusnya bisa dibaca ya, SIM-nya itu pada M/Z berapa. Ini misalnya M/Z 110 misalnya ya. Nah, SIM ini kalau kita lihat ya, kromatogramnya berbeda dengan di atas, terutama di puncak 4 terakhir ya, 4 terakhir itu kelihatan puncak, 21 dengan 22,1-nya tuh kecil ya, itu yang kecil tuh 21 sama 22,1. Jadi pada, kolom yang nonpolar karena kita gunakannya kolom nonpolar ya, itu asam lemak yang tidak jenuh akan keluar dulu, baru asam lemak yang jenuhnya keluar belakangan. Karena asam lemak jenuh lebih tinggi titik didihnya. Ini kan kolomnya nonpolar ya, analisisnya, berdasarkan perbedaan boiling point atau berdasarkan perbedaan volatilitas saja. Polaritas tidak berpengaruh. Nah, kalau kita lihat, total ion kromatogram justru lebih bagus ya untuk kuantifikasi dibanding SIM untuk asam lemak. Jadi untuk analisis asam lemak, kita bisa kuantifikasinya menggunakan kromatogram TIC atau TIC. Nah, ini kondisi GC-MS-nya akan kita pakai ya, kita pakai RTX 5 ms, ini setara dengan DB5 ms ya. Ada tulisan MS-nya memang, karena memang kolom ini, dedicated untuk instrumen MS. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan kolom DB5 ms ini untuk GCFID biasa, tapi jadi sayang ya, itu kan kolom DB5 ms itu kan mahal ya. Kalau mau untuk GCFID kita beli saja DB5, jangan DB5 ms. Jadi DB5 ms untuk khusus untuk pemakaian yang menggunakan detektor MS, lebih mahal kolomnya. Nah, kolom DB5 ini bisa juga kita pakai di GCFID ya untuk non-polar, tapi biasa untuk analisis lain. Karena, sebenarnya kolom DB5 ini biasanya untuk analisis flavor. Tapi kita pakai besok untuk analisis asam lemak, untuk membedakan aja, untuk adik-adik tahu ya, apa sih bedanya kalau kita pakai kolom polar atau kolom semi polar dengan kolom yang non-polar. Ini kan kolomnya jenis non-polar nih, yang pemisahannya hanya berdasarkan perbedaan titik didih saja. Jadi adik-adik harus tahu perbedaannya, hasilnya gimana kalau dengan kolom non-polar. Dan, yang ingin dibandingkan lagi adalah kita pakai kolom yang lebih pendek besok, separuhnya ya. Kalau minggu lalu 60 meter, yang minggu sekarang ini nanti, besok 30 meter ya.
Kalau, eee, tebal lapisan filmnya itu sama ya 0,25 mikron, kemudian inner diameternya juga sama 0,2 milimeter. Yang berbeda panjangnya saja ya, minggu lalu 60 meter, sekarang 30 meter. Terus kita pakai injeksinya tuh split. Jadi sebagian akan keluar dari kolom, sebagian lagi, maksud saya gini, sebelum masuk ke kolom sebagian akan dibuang ya sebelum masuk ke kolom, 50%-nya ya, karena, kita gunakan split 1:1, jadi satu bagian akan keluar ya sebelum masuk ke kolom, satu bagian lagi memang masuk ke dalam kolom. Eee, dan ini suhu kok ini ada yang oh iya iya, masih sama. Jadi suhu injektornya masih mirip ya seperti yang ada di FID ya, 270 derajat Celcius, suhu interface, nah ini ada suhu interface. Interface itu antara kolom, gas kromatografi ya, dengan detektornya. Jadi ada interface antara kolom gas kromatografi dengan detektornya. Interface ini perlu untuk masuk sistem vakum ya, dan interface ini dibuat tinggi suhunya supaya semua yang masuk ke dalam interface itu kita pastikan dalam bentuk gas. Nah, suhunya tuh cukup tinggi, minimal suhu interface ini sama dengan suhu injektor. Tapi kita atur suhu interface ini 10 derajat lebih tinggi dari suhu injektor. Nah kemudian, eee, ini ada, apa tuh, aliran helium 46,4 mililiter per menit, sebenarnya yang masuk ke dalam kolom nggak nyampe 46,4 mililiter per menit, yang masuk ke dalam kolom tuh kurang dari 1 mililiter per menit ya, biar kolomnya tidak mudah rusak. Nah, suhu gradiennya itu berbeda dengan suhu yang minggu lalu ya. Jadi lebih simpel ini gradien suhunya ya, mulai dari 120 derajat Celcius, kemudian berakhir di 230 derajat Celcius ya, dipertahankan, selama 3 menit. Jadi lebih singkat ya analisis dengan GCMS, sekitar 50 menit sudah selesai. Kemudian, suhu ionizer-nya itu juga diatur, suhunya 250 derajat Celcius. Kemudian kita atur lagi yang tidak ada di detektor lain yaitu, mass scan atau mass range, ya atau mass scan range sama ya. Jadi ionnya tuh kalau terlalu kecil tidak muncul di mass spektrum, kalau terlalu besar juga tidak muncul di mass spektrum, ya. Jadi yang muncul di mass spektrum hanya ion yang paling kecil 40, paling besar 400. Nah ini program suhu kolom GCMS, tunggu sebentar. Ini, jangan dipakai ya. Ini program suhu kolom GCMS dulu sekali tahun 2015. Tapi sekarang, sejak tahun 2020 kita pakai program suhu yang lebih ringkas. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Halo, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Suri. Apakah panjang kolom juga menentukan waktu running ya, Bu? Panjang kolom Panjang kolom itu juga menentukan, waktu running ya, dan menentukan ini ya, pengaturan suhunya ya. Kenaikan suhunya juga pengaruh. Aduh, ini kayaknya kenaikan suhunya oke oke, sudah update ya. Jadi suhu awal 120 derajat dipertahankan selama 6 menit, kemudian penambahan suhu 6,5 derajat Celcius per menit hingga mencapai 170. Sebentar, ini kondisi GCMS 2015 enggak, udah nggak dipakai lagi, tunggu sebentar ya. GCMS 2015 ya. Saya kelihatannya salah membuka apa ya? Udah kondisi GCMS yang terbaru ya. Sebentar. Tadi yang bahasa Inggris sudah pakai yang terbaru, ini kenapa saya membuka kok nggak baru ini? Yang salah ya?
Coba ya, saya buka lagi yang lain ya. Oke, tadi 2015. Jadi yang harusnya yang dipakai adalah yang 2020 ini. Adik-adik sudah bisa melihat, sebentar, ada yang baru ya, suhu injektornya 250 derajat. Sudah bisa lihat nggak? Halo? Belum, Bu. Belum, Belum, kalau gitu saya masih stop share dulu ya. yang Saya stop tadi. share, kemudian saya share lagi. Jadi ada yang baru, harusnya kita pakai yang, nah ini, kelihatan nggak suhu injektornya 250 derajat Celcius? Terlihat, Bu. Oke ya. Nah ini yang modif ya, yang baru ya. Jadi ini, eee, kalau minggu lalu kan kita pakai DB23 dan panjangnya 60 meter. DB23 ini kolom semipolar. Yang sekarang kita pakai kolom nonpolar, panjangnya 30 meter ya. Jadi jenis kolomnya beda dan panjangnya beda. Jadi nanti adik-adik nanti lihat ya, bandingkan ya. Eee, nah ini sebenarnya RTX 5MS itu sama dengan DB5MS, cuma beda pabrik ya. RTX 5MS itu dari Agilent, kalau DB5MS dari Supelco atau dari mana gitu, saya lupa. Nah kemudian, kita atur injeksinya tuh split 50/50, jadi satu bagian masuk ke dalam kolom, satu bagian dibuang ya, sebelum masuk ke dalam kolom biasanya pembuangannya. Nah kemudian suhu injektornya di 250 derajat Celcius, suhu interface dengan detektornya adalah 260 derajat Celcius, kita pakai helium ya, dengan flow-nya 38 mililiter per menit, tapi yang masuk ke dalam kolom itu 0,69 mililiter per menit. Ya, kolom flow-nya 0,69 mililiter per menit. Sama ya, GCFID juga gitu. Yang masuk ke dalam kolom sebenarnya lebih kecil flow-nya. Cuma kemarin belum saya tunjukkan ya berapa flow-nya yang masuk ke dalam kolom. Ya. Nah, untuk gradien suhunya lebih simpel daripada yang 2015 ya. Jadi 120 derajat dipertahankan selama 6 menit, kemudian penambahannya cukup 3 derajat Celcius per menit sampai mencapai 230. Kemudian yang 230-nya dipertahankan selama 25 menit. Ini paling 50-an menit selesai. Nah, suhu ionizer juga cukup tinggi ya, 200 derajat Celcius. Kemudian masukkan range-nya masih sama 40 sampai 400. Nah, nanti jadi kita akan lihat kondisi GCMS-nya ini bisa di-print ya. Ini saya tunjukkan ya hasil print out-nya seperti ini. Jadi ini kondisi gas kromatografinya ya. Kelihatan split rasionya 50, artinya 50% masuk ke dalam kolom, 50% dibuang. Kemudian total flow-nya 38 mililiter per menit, itu yang dari tabung helium, yang masuk ke dalam kolom 0,69 mililiter per menit. Nah ini temperatur program dari ovennya ini ya, dibentuk dalam tabel di bawah. Nah kemudian kondisi MS-nya ini yang ada di, sebentar ini masih kondisi gas kromatografi nih, MS-nya ada di belakang. Ini kita pakai automatic injection, jadi nanti rinsingnya berapa kali itu ada semua di situ dicatat ya. Kemudian ini kondisi MS-nya. Jadi kita pakai QP. QP ini maksudnya quadruple ya, hanya single quadruple. Jadi hanya GCMS, kita pakai ion source-nya 200 derajat Celcius. Cuma di sini tertulis interface-nya 260, padahal tadi interface-nya 250 ya. Nanti dicek ya. Nah, biasanya interface itu dibuat 10 derajat atau 20 derajat lebih tinggi daripada suhu injektor untuk memastikan semua dalam bentuk gas yang masuk ke dalam GCMS. Nah, kondisi GCMS-nya ada di sini ya. Jadi seperti scan range-nya ya dari M per Z40 sampai 400. Kemudian event time 0,20 ya. Jadi setiap 0,20 itu selalu men-scan ya, spektrumnya. Kemudian ini kalau dilihat end time-nya cukup panjang ya, ternyata nggak 50 menit. Ternyata hampir 70 menit juga, 68 menit ya.
Jadi nanti besok yang akan dicek itu satu sampel aja. Jadi, sampel yang lainnya tidak dicek karena analisis dengan GC-MS itu lebih mahal. Kemudian kalau kita lihat lagi, eee, program lainnya yang 70 elektron volt nggak muncul ya di sini ya. Harusnya ada ya 70 elektron volt muncul. Ini kolom kapiler ya yang akan digunakan ya sama ya seperti kolom yang kemarin kita lihat di GCFID, hanya beda, jenis fase diamnya yang lapisin dinding dalam dari kolom kapiler yaitu, eee, fase diamnya adalah Db5 yang kita pakai ya. Nah, kemudian lapisan luar kolomnya menggunakan polimer sintetik ya, yang diberi warna keemasan untuk membuat kolomnya fleksibel. Nah, ini sebenarnya kolomnya itu adalah kolom gelas ya, yaitu dari fuse silika gelas yang tidak meleleh meskipun sudah dipanaskan sampai suhu 1100 derajat Celcius tidak meleleh ya fuse silika gelas ini. Jadi sebenarnya kalau kita sebut kolom gelas juga boleh ya, karena memang terbuat dari fuse silika gelas yang tahan panas ya sampai 1100 derajat Celcius tidak meleleh. Tapi, kolom gelas ini hanya sebagai apa, eee, penopang ya untuk fase diam yang dilapisi di dinding dalam dari kolom kapiler. Nah, fase diamnya yang kita pakai besok kan Db5 ya, atau RTX5 sama ya. Nah, kondisi GC-MS ini tadi sudah. Nah, GC-MS yang kita pakai ini tampak jelas ya gambarnya di sini, yang diinjeksikan 1 mikroliter per menit. Sorry, yang diinjeksikan adalah 1 mikroliter, bukan per menit ya, 1 mikroliter yang diinjeksikan. Nah, 1 mikroliter ini karena splitnya 50/50, jadi 50 bagian dari 1 mikroliter ini akan masuk ke dalam kolom, 50 bagian lagi akan, keluar, ketika masih diinjek. Nah, ini larutannya masih sama ya, seperti yang kita injek minggu lalu, nanti dipilih salah satu yang akan diinjek, karena tidak bisa dua-dua karena, menggunakan GC-MS ini cukup mahal ya biaya pemeliharaannya. Nah, ringkasannya masih sama ya, cuma bedanya di akhir kita injek ke GC-MS. Nah, operasi GC-MS juga mirip seperti GC-FID ya, seperti ini. Nah, cara perhitungannya juga sama ya, seperti untuk analisis asam lemak dengan GC-FID. Jadi nanti laporannya untuk besok itu pakai GC-FID, untuk GC-MS beda lagi minggu depannya lagi. Nah, kromatogramnya yang berbeda, hasilnya yang berbeda ya, karena kita injek ke instrumen yang berbeda dan menggunakan kolom yang berbeda juga. Ini adalah kromatogram standar eksternal. Eee, kelihatan lebih sedikit ya puncaknya. Kalau kita lihat ya harusnya 19 senyawa muncul, tetapi, ada mungkin beberapa yang tidak muncul karena puncaknya sangat berdekatan. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, coba, ini hasil identifikasinya, yang C21 itu malah muncul dulu dibanding C20. Kemudian yang C16.1 itu muncul lebih dulu dibanding C16.0, jadi berbeda sama sekali dengan yang minggu lalu ya. Karena ini kalau nonpolar ya, C16.0 itu titik didihnya lebih tinggi dibanding C16.1, sehingga munculnya belakangan. Nah, 18.0 juga munculnya belakangan ya, C18.1 yang duluan.
C18.3 lebih duluan lagi karena memang titik didihnya lebih rendah. Jadi benar-benar berdasarkan perbedaan boiling point. Nanti kita juga bisa melihat puncak C17 ya pada menit sekitar ke-30. Nah, di sini ada C8 yang tidak muncul ya, dan ada puncaknya heksana tidak muncul. Karena kita sudah membuat cut ya, jadi kromatogramnya itu baru muncul di menit ketiga dan setelahnya. Jadi kalau ada puncaknya heksana, ini karena sudah keluar dulu heksana sebelum 3 menit, jadi tidak kelihatan. Jadi ini memudahkan juga ya, jadi kita atur dari software-nya, kita atur dari komputernya, bahwa, sebelum menit ketiga tidak usah tergambar kromatogramnya. Jadi sehingga puncaknya heksana termasuk C80, jadi tidak muncul di sini. Nah, enaknya pakai GCMS, jadi daftar di bawah kromatogram itu sudah menggunakan nama. Jadi tidak hanya waktu retensi dan luas area, tapi juga ada namanya. Ada yang mau ditanyakan dari hasil ini? Sebenarnya sih kalau kita cek ya menit ke-30, ini harusnya ada standar internal, tapi tidak muncul karena memang standar internal asam margarat mungkin tidak ada di database. Jadi yang, sebelah kanan itu ada nama senyawa itu namanya annotation ya. Ini, identifikasi yang dari, eee, database mass spectrum yang sudah terinstall di instrumen ini. Nanti, yang perlu dibaca adalah waktu retensi, luas area seperti biasa ya. Kemudian untuk identifikasi memang, kita bisa pakai ya, tapi ada beberapa senyawa yang identifikasinya agak agak ngaco, artinya tuh mirip-mirip, sama gitu identifikasinya. Nah, hal ini mengapa terjadi, karena mungkin aja ion molekulnya tidak muncul ya, dan kemudian, bisa saja begini, artinya beberapa senyawa namanya muncul sama pada waktu retensinya berbeda, itu, karena ion-ion yang terbentuk itu kalau kita cek, masuk ionnya itu bilangan bulat ya, jadi nggak 1 desimal. Harusnya kalau bisa lebih, teliti ya berapa desimal untuk masuk ionnya, maka lebih teliti lagi. Nah, nanti dibuat ya seperti ini, di dalam logbook, jadi nama asam lemak, nama senyawanya, kemudian untuk kromatogram sampel, sebenarnya ada ya kromatogram sampel, kita bisa lihat yang di sini, ini kromatogram sampel. Kromatogram sampel ini karena sampelnya bukan minyak sawit ya, ini minyak kelapa, jadi berbeda. C12.0 atau asam laurat itu tinggi sekali. Nah, C18.0 justru kecil, C18.1 juga kecil di minyak kelapa. Nah, nanti, adik-adik harus bisa mengidentifikasi puncak yang terbentuk ya, dari hasil kromatogram sampel. Kemudian ya, kalau untuk perhitungan memang harus ada C17 ya, kita cek berapa luas areanya. Nah, C17 muncul di menit sekitar 30 menit ya, jadi ada di menit ke-32 ya, harusnya sekitar menit ke-29 ini C17. Nah, kemudian tabel lainnya dibuat sama ya. Ini sebenarnya, yang dimodif ini tabelnya, belum update. Harusnya tabelnya mirip seperti minggu lalu ya. Jadi dibuat tabel RF, kemudian dibuat juga tabel yang lain lagi untuk konsentrasi. Ada yang mau ditanyakan silakan? Ibu, mohon maaf saya izin bertanya. Kayaknya lagi hujan ya, jadi kurang jelas ya. Nanti bisa
tulis di chat ya. Ini saya lagi menunjukkan kalau di, slide yang ini, itu, saya sudah masukkan ya, jadi nanti, tabelnya itu harusnya dibuat sama ya seperti yang dulu ya, tabel RF, kemudian nanti, eee oh ya, di sini ya, di dalam kromatogram, sampel nanti, ini, nanti kita berbasis TIC ya untuk kuantifikasinya. Adik-adik cukup membaca yang kromatogram TIC aja, yang SIM itu, paling nanti kita lihat besok ya, bisa dimunculkan apa enggak kromatogramnya. Mmm. Nah ini, nanti dibuat juga, gambarnya ya, dibuat gambar maksud saya dibuat tabel yang ini, yang seperti ini ya, seperti minggu lalu ya untuk konsentrasinya. Nah ini untuk yang, eee, 2020 ya, ini programnya sudah berbeda karena ini, apa, sudah dilakukan optimasi. Jadi kadang kala untuk analisis itu nggak bisa langsung pakai gas kromatografinya kalau, kita belum tahu kondisi gradien suhunya. Nah ini sudah dilakukan optimasi ya, kondisi gradien suhunya, jadi adik-adik tinggal make gitu. Baik, ada yang mau ditanya? Ini kalau untuk yang ini, minyak kelapa ya, masih minyak kelapa juga nih, lauric acid sangat tinggi ya puncaknya. Kita, belum ada yang minyak sawit ya, mudah-mudahan besok kita dapat ya. Baik, silakan yang mau bertanya sebentar saya stop share dulu ya, mau baca pesannya di chat. Silakan ada yang mau bertanya di chat. Saya sekalian mau share ya, mau share ininya, apa, filenya. Jadi nanti adik-adik download semua yang ada di download yang ada di, Zoom ini. Saya tinggal modif ya. Iya, kalau di LC optimasi pemisahannya bisa dari pemilihan solvent. Kalau di GCFID, iya dari laju kenaikan suhu, sama seperti GCFID yang dulu minggu lalu saya jelasin ya. Jadi kalau ingin memisahkan 2 senyawa, caranya dengan menurunkan kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhunya diturunkan kalau tadinya 6,5 derajat Celcius, diturunkan dengan 6,5 misalnya jadi 4 derajat Celcius per menit ya. Nanti akan lebih mudah terpisah senyawanya. Sama ya, jadi ini, ada apa tuh, trial and error kalau ingin memisahkan 2 senyawa. Ya, kuantifikasi. Jadi kalau kita menggunakan GCMS, kromatogramnya tuh bisa berdasarkan TIC, total ion, jadi setiap peak itu kalau pakai total ion, itu adalah semua ion terbentuk pokoknya, jadi puncak begitu ya. Nah, biasanya lebih terlihat tinggi-tinggi begitu, karena semua ion yang terbentuk jadi puncak. Tapi kalau pada SIM, selected ion monitoring ya, hanya, eee, ion tertentu saja ya yang dipilih untuk jadi puncaknya. Jadi kalau senyawanya kurang mempunyai ion itu ya, puncaknya jadi kecil begitu. Tapi kalau senyawanya punya ion itu ya puncaknya tinggi-tinggi. Nah tapi, kita akan menggunakan, untuk analisis asam lemak ini, kromatogram TIC untuk kuantifikasinya. Sebenarnya kalau di analisis yang lain, kromatogram SIM itu yang sering digunakan. Analisis yang lain yang bukan asam lemak maksud saya. Jadi analisis misalnya mau analisis senyawa kontaminan apa misalnya, mikotoksin misalnya ya, itu pakainya kromatogram SIM. Untuk kuantifikasi lebih banyak orang menggunakan kromatogram SIM dibandingkan TIC, tapi khusus untuk analisis asam lemak, ternyata kromatogram TIC ya yang lebih baik ya dibanding kromatogram SIM.
Nah, mass spektrum itu hanya untuk memastikan bahwa itu senyawanya A. Jadi identifikasinya itu tidak berdasarkan waktu retensi saja, tetapi berdasarkan mass spektrum. Nanti mass spektrumnya itu akan, kita print ya, satu aja, nggak semua puncak dimunculkan mass spektrumnya. Jadi sebenarnya setiap puncak itu ada mass spektrumnya sendiri-sendiri, tetapi kita hanya munculkan mass spektrumnya satu saja. Nah, mass spektrumnya itu, misalnya untuk waktu retensi 5 menit nanti kelihatan ya, coba saya tunjukkan ya mass spektrumnya, saya share lagi. Jadi untuk mass spektrum, itu kita bisa lihat ini contohnya ini ya, ini mass spektrum untuk menit ke-25 nih. Jadi ada waktu retensinya, itu yang atas itu adalah mass spektrum yang berasal dari, sampel. Yang bawah itu mass spektrum yang berasal dari, library atau dari apa, database yang ada di CMS-nya. Nah, ini tergantung waktu retensinya ya, kita mau memunculkan mass spektrum di waktu retensi yang keberapa gitu. Setiap waktu retensi itu ada mass spektrumnya. Jadi, sudah tentu kita akan munculkan mass spektrum yang ada puncak tingginya ya, jadi di puncak yang tinggi-tinggi itu kita munculkan mass spektrumnya. Sebenarnya GCMS ini mengukur terus mass spektrum ya, jadi setiap saat dia akan mengukur terus mass spektrumnya. Tapi mass spektrum yang kita baca itu hanya yang ada puncak-puncaknya aja. Nah, atau kalau kita sebut setiap puncak itu ada mass spektrumnya. Nah, ini contohnya adalah, mass spektrum untuk puncak pada menit ke-25. Nah, itu, kalau kita lihat ya, kalau kita baca mass spektrum itu ada base peak. Base peak ini adalah, ion yang paling banyak ya. Nah, itu dijadikan base peak. Ion yang paling banyak ini nanti abundance-nya adalah 100%. Kemudian, di paling kanan itu ada ion molekul yang bisa menentukan berat molekulnya ya. Jadi ion molekulnya ini, misalnya 268 misalnya ya, dia akan menentukan, berat molekul dari senyawa tadi. Jadi ion molekul bisa untuk memprediksi berat molekul dari senyawa. Nah, kemudian, puncak-puncak yang kelihatan, garis-garis itu sebenarnya semuanya puncak-puncak dari ion. Ini bukan kromatogramnya, ini mass spektrum, hanya untuk identifikasi bahwa, benar nggak yang muncul di menit ke-25 itu adalah senyawa, eee, ini senyawa palmitoleic acid ya, asam palmitoleic, jadi C16 1 ini. Ketahuan C16 1 itu dari identifikasi di bawah ya. Ini ada identifikasinya ya, yaitu 9 hexadecanoic acid methyl ester ya. Di sebelah kanan tuh sinonimnya metil palmitoleat, terus masih ada lagi sinonimnya metil palmitolenat, masih ada lagi sinonimnya yaitu palmitoleic acid methyl ester ya. Nah, ini yang familiar buat kita adalah palmitoleic acid methyl ester atau C16 0. Nah, di sini kita lihat formulanya C17, ya pantas aja C17 karena sebenarnya ini adalah C16 ketambahan 1 metil, kan metil ester ini kan ya. Jadi, nanti C17-nya dikurangi 1 karbon itu adalah, asam lemaknya yaitu C16 ya. Nah, ini adalah C16 1 atau C16 0 kita lihat dari identifikasinya, kita lihat ini identifikasinya palmitoleic acid berarti C16 1. Kemudian, ini tuh yang bawah itu adalah mass spektrum yang dari library atau mass spektrum yang dari database untuk mematchingkan yang ada di sampel yang sebenarnya mass spektrum dari sampel kita yang atas ini ya. Nah, nanti library-nya ini ada di bawah, kita bisa panggil, yang paling mirip dengan mass spektrum sampel kita. Nah, kita lihat similarity-nya. Similarity itu, disingkat dengan SI ya, similarity index, di sini angkanya 95, artinya 95% kemiripannya ya. Nah, sebenarnya ada juga similarity yang lain nih. Nah, ini coba lihat nih.
Ini juga mass spektrum, tapi ini untuk puncak pada menit kelima. Nah, puncak pada menit kelima ternyata itu adalah C10. Ketahuan dari C10-nya dari mana? Ini dari identifikasinya di bawah ya. Di bawah ini adalah mass spektrum yang berasal dari database library untuk mematchingkan dengan yang kita punya dengan sampel kita ya. Dan di sampel kita ini ada ion molekul 186. Nah, library-nya yang ada ion molekul 186 nih pas dengan decanoic acid methyl ester. Jadi kadang dinamainya ini nggak ada sinonim ya. Decanoic methyl ester itu adalah C10. Kalau dilihat formulanya C11 sebenarnya ini adalah C10 cuma dalam bentuk methyl ester. Nah, similarity-nya 98% ya, similarity index-nya 98%. Jadi similarity itu artinya kemiripan mass spektrum dari library atau dari database dengan sampel kita, mass spektrumnya. Nah, mass spektrum ini hubungan antara M per Z dengan percent abundance. Nah, base peak-nya itu adalah puncak yang 74 ini ya, puncak ion yang 74 ya, itu base peak-nya. Jadi yang paling tinggi itu jadi base peak. Dan itu abundance-nya 100%. Kita bisa lihat di paling kiri ada angka 100, itu sebenarnya 100%. Nah, kemudian kita juga bisa melihat struktur decanoic acid atau C10 ya. Ini dari library dia munculkan struktur molekulnya. Ini adalah C10. Nah, kemudian kalau kita lihat ion molekulnya 186, kemudian berat molekulnya juga 186, berarti ini ion molekulnya adalah M plus ya, bukan M plus H plus. Ini M plus ini ion molekulnya. Jadi enaknya menggunakan GCMS, kita selain mengetahui waktu retensi, kita juga bisa mengetahui identifikasi senyawa. Meskipun belum tentu identifikasi senyawanya benar ya, kadang ada yang ngaco ya. Jadi identifikasi senyawanya kalau kita lihat nih yang C17.0 ini nggak ada ya, karena memang nggak ada di library-nya yang C17.0. Asam margaret nggak ada di library. Terus kadang ada beberapa asam lemak identifikasinya sama. Nah, itu jangan kita pakai ya. Jadi kadang enggak apa, tetap kita perlukan standar eksternal ya. Jadi, kadang nama yang ada di kanan ini, kadang belum tentu cocok. Kenapa belum tentu cocok? Karena, mass spektrumnya, ini ion-ionnya tuh dari bilangan bulat nih. Coba kita lihat ya, massa ionnya 186, ada lagi 143, ini semuanya bilangan bulat. 74 itu kan bilangan bulat ya. Nah, kalau GCMS yang lebih mahal, yang lebih teliti, massa ionnya tuh 1 desimal, 2 desimal. Jadi misalnya kalau 186 itu ada desimalnya, 186,10 misalnya atau 186,09. Nah, kalau desimalnya lebih banyak, lebih teliti lagi. Nah, biasanya kalau yang desimal ada minimal 1 saja atau 2, maka identifikasi senyawa yang ada di sini, di kromatogram tuh nanti ada identifikasi senyawanya, itu biasanya nggak salah-salah begini. Jadi ada beberapa yang salah-salah ya, karena identifikasi senyawanya tuh pada menit ke-32,1 dengan menit ke-32,2 itu semua sama tuh. Padahal harusnya yang satu C18.3, yang satu C18.2, tapi sama identifikasinya. Karena, apa, eee mass spektrum yang kita miliki ya, di GCMS yang kita miliki, itu ion yang terbentuknya dibacanya tuh, sebagai massa ionnya bilangan bulat, bukan, dalam 1 desimal, 2 desimal. Kalau kita punya, eee, mass spektrum dengan massa ion yang sampai 3 desimal misalnya, maka itu lebih baik lagi. Jadi identifikasinya lebih tepat lagi, kalau sampai 3 desimal ion, ininya, massa ionnya, maka kita mempunyai massa ion yang disebut dengan izat mass atau massa yang akurat begitu. Kalau bilang bulat begini massa ionnya masih belum akurat, sehingga kadang-kala identifikasi senyawanya kadang beberapa menit tuh sama gitu ya. Nah itu kadang, karena hal ini, makanya saya tidak pakai GCMS yang ada di departemen untuk identifikasi senyawa yang unknown atau untuk, analisis eksploratif. Jadi, baiknya GCMS yang ada di departemen ini digunakan untuk analisis yang targeted targeted analisis, jangan yang untuk eksploratif. Karena seringkali identifikasi senyawanya ngaco. Begitu mungkin ya?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Konsentrasi standar eksternal yang betul adalah persen weight per volume, karena kan bentuknya cair ya. Standar eksternalnya kan cair bentuknya, weight per volume. Karena kan kita memipet, tidak menimbang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Rasanya sudah terjawab semua ya. Kalau mass spektrum berbeda dong dengan kromatogram. Kalau kromatogram kan bawahnya waktu retensi ya. Kalau mass spektrum itu nggak ada peak areanya. Kalau mass spektrum kan bawahnya M per Z, massa ion permuatan. Jadi kita akan dapatkan dua-duanya, kromatogram ada, mass spektrum ada. Nah, kromatogramnya lagi kita bisa bedakan, ada kromatogram TIC, kromatogram SIM. Tapi kita nanti mau pakai kromatogram yang TIC aja ya. Jadi sebenarnya mass spektrumnya ya bisa banyak ya. Satu kromatogram mass spektrumnya bisa ada 20 kalau kita punya 20 puncak. Nah, kalau untuk kromatogram SE kita punya 19 puncak, maka ada 19 mass spektrum. Satu kromatogram mass spektrumnya ada 19 gitu. Tapi kromatogramnya kan kita punya dua ya, kromatogram TIC sama kromatogram SIM. Nah, kromatogramnya boleh beda, tapi mass spektrumnya selalu sama. Jadi meskipun kita buat kromatogramnya beda ya, misalnya TIC atau SIM untuk perhitungan saja sih sebenarnya ya. Jadi kromatogram TIC dengan kromatogram SIM itu untuk perhitungan luas area. Oke, saya share lagi ya. Perhatikan ini ada kromatogram TIC sama SIM. Tunggu sebentar, bukan yang ini. Nah, ini kromatogram TIC dengan kromatogram SIM. Yang atas kromatogram TIC, yang bawah kromatogram SIM. Hanya untuk menghitungan luas area saja. Mau pakai yang mana nih untuk perhitungan luas area? Mau pakai yang kromatogram TIC atau mau pakai yang kromatogram SIM? Coba ada yang mau jawab, adik-adik? Bandingkan deh. Mau pakai yang mana? SIM atau TIC? Kalau menurut saya bagus yang TIC ya. Kalau SIM itu di bawah puncaknya ada yang kecil tuh. Jadi luas areanya terlalu kecil nantinya. Ya, nanti untuk kuantifikasi kita pakai kromatogram TIC. Untuk luas area kita pakai kromatogram TIC. Kalau mass spektrum itu setiap puncak ada mass spektrumnya ya, dan setiap puncak yang itu kita bisa munculkan mass spektrumnya, dan kemudian kita bisa matchingkan dengan library. Bahkan matchingkannya tuh dengan 5 mass spektrum yang ada di library. Nanti library akan memunculkan 5 yang paling mirip. Nah, kemiripannya kita bisa lihat 98% ataukah 95%, nanti ada nilai SI, similarity index. Nah, biasanya kita pilih yang paling tinggi ya similarity index-nya, misalnya 98% yang paling tinggi ya itu yang kita pilih. Ya. Rasanya sudah jelas ya? Belum? Sudah jelas? Ya, Bu. Oke. Ya. Ini TIC ini atau TIC ini hanya untuk yang analisis asam lemak ya. Kalau analisis yang lainnya lebih banyak menggunakan SIM. Ya. Itu kalau yang GC-MS, single MS. Kalau kita pakai double MS, kita pakai SRM. Ada lagi namanya, bukan SIM tapi SRM. Hanya untuk yang double MS. Kalau single MS kita sebut SIM ya. Oke, itu dulu ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.